Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kawan-kawan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat ya. Terima kasih sudah nyasar di terima kasih sudah nyasar di channel kita ini ya. Mudah-mudahan betah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal online menggunakan aplikasi Google Formulir, Google Form. Ya, mungkin kawan-kawan sebagian sudah ada yang bisa menggunakannya, ada juga bagi yang belum bisa menggunakannya. Ya, oke, kita coba aja menggunakan aplikasi Google Formulir caranya untuk membuat soal online-nya. Pertama, kita buka dulu Google Chrome. Oh ya. Kali ini kita menggunakan software Android ya. Smartphone Android ya. Karena rata-rata orang menggunakan lebih banyak aplikasi Android, handphone Android daripada komputernya sendiri. Langsung aja di alamat webnya di sini kita buat drive.google.com. Oke, langsung masuk aja. Oke, klik titik garis 3 di sini. Kemudian kita scroll, pilih yang versi desktop. Ya, versi desktop. Kalau menggunakannya di PC ya, versi desktop ini nggak ada, tapi karena kita menggunakan di smartphone Android ada muncul. Oke, kita tunggu loading. Oke, nah di situ ada di bawahnya upload file, upload folder, Google dokumen, Google Formulir. Kita menggunakan yang Google Formulir sini. Nah, ya, dari kita buat baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Oke, nah di sini kita buat formulir tanpa judul, misalnya ya formulir tanpa judul, misalnya kita buat apa ya, soal latihan. Nah, misalnya seperti itu. Deskripsi formulirnya kita buat misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya kawan-kawan semuanya. Nah, kemudian ada titik-titik 3 di sebelah foto profil kita yang keren ini. Titik 3 kita klik dulu, kita pencet, kita setel dulu. Di sini ada setelan atau pengaturan ya bahasa Inggris. Di pengaturan umumnya ini kita buat batasi ke satu tanggapan, artinya satu smartphone Android bisa menggunakan, atau satu email bisa menggunakan, hanya bisa mengisi formulir kita sebanyak satu kali, nggak bisa lebih, kecuali nggak usah diisi ya. Kalau ini nggak centang berarti bisa berkali-kali dalam satu akun Gmail. Jadi saya batasi aja. Responden dapat mengedit setelah mengirim, nggak usah lihat, nggak usah. Jadi di sini kita cek satu aja, boleh kumpulkan alamat email, ini boleh cek boleh tidak, tapi saya tidak usah. Kemudian presentasinya, tampilkan satu profil, acak urutan pertanyaan. Nah, nanti kita pertanyaannya kita acak boleh, tapi kalau nggak mau diacak juga nggak apa-apa, jadi terserah aja sih ya, bebas. Ini bisa disesuaikan apakah pertanyaan mau diacak atau enggak. Kemudian pesan konfirmasi, tanggapan Anda telah direkam. Ini pesan konfirmasi seperti ini kira-kira. Ketika seseorang mengisi formulir yang kita buat, di sini ada pesan yang kita sampaikan ke dia. Sini kata tanggapan Anda telah direkam. Misalnya saya buat di sini, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi di bawahnya nggak ada. Kemudian di sebelah menu presentasi ada kuis ya, kuis.
Jadikan ini sebagai kuis, checklist. Kemudian opsi kuisnya segera setelah setiap pengiriman. Nah, ini artinya ketika rilis kuis kita selesai mengerjakan soal, jadi kita bisa rilis nilai segera. Oke, responden dapat. Nah, ketika selesai, jadi yang mengisi ini bisa melihat poin nilai yang dia berapa, skornya berapa, jawaban yang benar dan pertanyaan terjawab. Jadi ini bisa disesuaikan. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kali ini saya buat aja nilainya, dia bisa tahu berapa. Nah, nilainya ketika dia selesai ya, bisa langsung tahu kali ini ya. Segera setelah setiap pengiriman. Jadi bisa tahu langsung nilainya dapat berapa. Ya, jadi saya ini langsung aja ya. Kemudian saya simpan. Oke, setelah udah disimpan, di sini ada pertanyaan tanpa. Nah, di sini kita buat, misalnya anak-anak kita suruh ngisi biodata dulu nih. Misalnya kita buat nama, ya. Di sini ada bacaannya pilihan ganda, ya berubah otomatis jadi jawaban singkat. Ya, andai kata belum berganti, ini kita pilih aja jadi jawaban singkat, ada paragraf, kotak centang dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya saya buat jawaban singkat, nama, kemudian ini di checklist digeser wajib diisi. Jadi wajib diisi. Kemudian teks jawaban singkat lagi, nggak usah, nanti namanya apa, nama dia siapa. Nah, setelah udah, klik tanda tambah yang di bawah sini, sebelah kiri bawah nih, klik tambah. Nah, kemudian nama dia misalnya kelas ya, jadi disesuaikan kelas ya. Di sini kita pilihannya, opsinya pilihan ganda, kita ganti sama kayak tadi, jawaban singkat. Jadi kira-kira seperti itu dia. Kalau mau dibuat tambah lagi bidang studinya, tinggal ditambahkan aja seperti itu. Buat wajib diisi. Nah, udah. Ya, kalau udah, anggap ini udah selesai ya. Ini untuk mengisi biodatanya, nama. Nah, jadi saya minta cuma kelas sama namanya doang. Ya, nama sama kelas doang. Jadi di sini ada titik-titik 3 ini. Nama, kelas, oke. Nah, setelah bagian tanpa judul ini, garis 2 tadi kita buat misalnya soal latihan. Deskripsinya boleh samakan dengan tadi juga enggak apa-apa. Kemudian tambah lagi di sini. Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan nomor 1 misalnya. Misalnya kita buat apa ibu kota negara Indonesia. Nah, pilihan gandanya di sini. Ada juga yang disarankan. Pilihan gandanya di sini kita buat ya, opsinya pilihan ganda ya. Kemudian ada opsi 1, kita buat di sini misalnya Surabaya. Ini. Nah, di sini ada tambahan opsi atau lainnya, kita pilih tambahkan. Kemudian opsi kedua di sini lainnya, di bawahnya ada tambahkan opsi, kita pilih tambahkan opsi. Misalnya opsi keduanya Jakarta. Nah, kemudian ada lainnya, tambahkan lagi, kita tambahkan lagi opsinya. Kemudian opsi ketiganya kita buat Medan. Nah, kalau misalnya mau sampai D ya, ini kan baru 1 2 3 pilihan, berarti ABC. Tambahkan opsinya lagi kalau misalnya kita mau buat sampai D. Misalnya di sini Semarang. Ya. Anggap hanya 4 ya. Jadi di bawah sini ada lainnya sama tambahkan opsi. Lainnya yang di sini ada tanda silang, kita pencet aja. Ya. Tambahkan opsi. Semua opsi kelimanya di sini kita hapus ya. Kita silang,
kita lainnya sini kita silang. Jadi kita hanya menggunakan 4 opsi ya. Kemudian di sini kita buat wajib diisi ya. Kemudian di bawahnya ada tanda, di sini sebelah kiri ada tanda checklist ya. Kita pilih pencet tanda checklist, artinya kita milih satu soal ini skornya berapa. Misalnya kita buat 10, kemudian kita pilih jawabannya mana nih, misalnya Jakarta, kita pilih. Nah seperti itu untuk membuat kunci jawabannya dan poinnya. Langsung dipijit selesai. Oke, itu baru satu soal ya, baru satu soal. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ada tanda plus ya, kita pijit tambahkan di sini. Nah kita buat lagi misalnya soal nomor 2. Nah kalau misalnya memasukkan file gambar, misalnya tinggal di sini ada gambar image, dipijit aja nih image-nya. Misalnya nih ya, memasukkan gambar, kita coba cari dari dokumen terbaru. Di sini saya buka dari gambar. Nah, saya buka dari gambar, screenshot aja deh. Nah misalnya gambar ini nih ya. Nih biarkan dia mengunggah sebentar. Ya agak lama nih ya proses mengunggahnya. Udah belum ya? Oke, agak lama ya uploadnya. Nah ini gambarnya sudah masuk. Misalnya pertanyaannya di sini misal ya, nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan yang mana. Misalnya gambar apakah ini, wah, macam pertanyaan anak SD ya, gambar apakah ini ya. Kita buat sini tetap opsinya pilihan ganda. Jadi opsi satunya di sini misalnya harimau, kita tambahkan lainnya, kita buat tambahkan. Nah pilihan keduanya misalnya lainnya opsi, kita pilih tambahkan opsi. Pilihan kedua misalnya singa. Wah. Kemudian lainnya tambahkan opsi lagi. Ini berarti pilihan ketiga gajah. Nah, misalnya tambahkan lagi, misalnya kita membuat sampai 4, nanti bisa disesuaikan. Misalnya nih beruang. Nah ini kita silang di sini lainnya. Nah, oke, berarti hanya sampai 4. Kita buat isi, kemudian kita checklist. Nah poinnya ini kita kasih berapa, misalnya 10. Jadi jawaban yang benar di sini misalnya singa. Nah, singa. Nah, kemudian kita pilih selesai. Seperti itu ke bawah terus sampai mau dibuat berapa soal, jadi sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan semuanya. Nah anggap kita udah selesai nih buat soalnya. Anggap udah selesai, kita kembali ke atas. Tadi kita udah pilih, oh iya lupa, di sini ya, anggap udah selesai. Misal kalau mau opsinya acak juga bisa ya. Misalnya tadi soal nomor 1 di sini, pilihan gandanya ini kan, kita pilih titik 3 yang ada di sini. Kalau kita misalnya membuat soal pilihannya acak ya, di sini ada acak urutan opsi, boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Jadi kemudian udah, ini soal latihannya kita ya gitu aja deh. Kemudian kita pilih, tadi udah sebagai kuis ya, yuk kita cek lagi di sini yuk, mana tahu ada yang lupa di setelannya ya. Oh udah,
segera setelah jadikan sebagai kuis. Oke, sudah, kita close. Nah, kemudian kita klik tanda yang ini di tengah-tengah ini, yang di sebelah gambar chat ada gambar tanah ini. Nah, ini kita pencet. Nah, kita nggak usah kumpulkan alamat email, nggak usah. Kirim melalui, di sini ada tautan yang di tengah. Ya, tautannya ini panjang banget ini, diperpendek aja URL-nya. Kemudian kita salin. Nah, tautan inilah yang kita share atau kita bagikan ke publik. Jadi sebelum dibagikan ke publik, kita cek dulu semuanya kira-kira gimana, apakah sudah aman sesuai dengan kebutuhan, keinginan kita atau belum. Jadi seperti itulah kira-kira. Setelah disalin, boleh dibagikan ya, atau langsung aja kita tes, kita buat, setelah saya salin, kita buka tab baru dulu. Nah, misalnya ini ada klien ya, audiens ya, yang ngisi formulir yang udah kita bagikan. Jadi kita tempel dulu di sini, masuk. Nah, kira-kira seperti inilah dia ya. Oh, kelewatan nih. Soal latihannya kok opsinya 1. Oke, kelasnya di sini saya buat X, kelas 11 10 misalnya. Kelas 10 namanya misalnya Bejo. Nah, langsung aja pilih berikutnya. Oke, nah baru kita buat masuk soal latihannya. Ini dia, gambar apakah ini? 10 poin. Nah, misalnya kita kerjakan ini, misalnya saya jawab nih, harimau. Ibu kota negara Indonesia Jakarta. Oke, kalau udah kita kirim. Di proses pengerjaannya kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik ya. Ini tadi yang kita buat. Kemudian kita lihat skor ceceknya, saya ini sebagai audiensnya, respondennya. Nah, jadi saya lihat di sini kita bisa dapat skornya langsung. Nah, waduh, ternyata jawaban saya ini salah. Harimau salah, yang benar. Nah, dikasih harimau. Jawaban yang benar gajah. Wah, ada jawabannya. Nah, ibu kota negara Indonesia Jakarta. Oh, benar. Ya, jadi ya benar salahnya langsung dapat. Oke. Nah, kembali ke yang membuat soal, anggap ini audiensnya. Jadi yang audiensnya udah selesai, kita kembali ke yang membuat soal. Nah, misalnya kawan-kawan udah ada nih banyak yang mengerjakan, ya ini kita close. Untuk melihat data yang masuk, di sini ada responnya. Nah, ya pertanyaan, respon di sini ada responnya, kita pilih. Nah, ini ada tanggapan tadi yang kita kerjakan. Ada orangnya tadi, ya ini dia. Nilai yang dapat 10. Nah, ini dia. Pertanyaan terlewat yang benar, kan yang benar. Ini atas nama Bejo, kelasnya kelas ini. Soalnya ini dia. Yang benar cuma nih Jakarta. Oke, itu dia. Jadi seperti itu dia caranya kawan-kawan, bagaimana cara membuat soal online ya, menggunakan dalam bentuk pilihan ganda menggunakan aplikasi Google Form. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir dan nyasar ke channel saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.